Jadi ketika ada tokoh yang mengatakan bahwa orang Betawi itu adalah orang pendatang yang hidup 5 tahun di kota Jakarta, kemudian makan dan berusaha di kota Jakarta, itu adalah orang Betawi. Itu kalau disebut dengan Iya, politik mungkin ya buat kita pendaftaran caleg, iya, mungkin buat membeli masa. bisa jadi. Jadi orang Betawi itu memang benar-benar adalah asli orang Betawi yang tinggal di kota Jakarta, kemudian beragama Islam, kemudian bermadhab Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di program Leluhur Budayantara TV, menjaga dan memperkuat literasi seni budaya Nusantara. Alhamdulillah di episode ini kita akan menjadikan satu gambaran tentang adat istiadat yang ada di kitab Al-Fatawi dan manuskrip yang di Lembaga Mangku Adat Jayakarta. Dan norma adat istiadat adalah penjaga tatanan sosial dan penjaga identitas suatu bangsa. Makanya di sini penting dan harus tuntas dan harus lengkap bicara budaya Betawi yang tertera di kitab Al-Fatawi. Alhamdulillah masih bersama Pangeran Abi dari Lembaga Mangku Adat Jakarta, dan tamu kita yang spesial ini adalah Kiai Abi Kholak. Nah, ini adalah termasuk penggiat sejarah juga, tapi karena di sini rasanya dia nggak mau dibilang ahli sejarah, dibilang udahlah saya apalah katanya. Jadi low profile tamu kita kali ini, dan dia akan membahas semua yang ada di kitab Al-Fatawi, dan kita semua mulai dari Pangeran Abi. Monggo Pangeran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Budayantara TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ini pembahasan tentang manuskrip episode ketiga ya. Tiga. Mungkin sebelum berlanjut saya akan merevisi ucapan yang di episode kedua tentang pernikahannya Padilakan dengan Kerajaan Palembang itu hilaf, karena tercatat yang dalam manuskrip itu adalah Padilakan menikah dengan Raja Lampung ya, yang mempunyai keturunan sampai Raden Inten. Jadi kemudian salah ucap. Jadi mohon maaf karena apa yang di dalam manuskrip ini tidak bisa dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangi. Jadi saya berbicara berdasarkan dari manuskrip. Oke, terkait berlanjut di episode sekarang ini kita akan bahas tentang adat istiadat Jakarta. Jadi kembali bahwa manuskrip ini terdapat 3 buku. Yang pertama adalah buku tentang silsilah adat wa adat yang membicarakan tentang nasab keturunan Trah, dari mulai Fatahillah sampai keturunan ke bawahnya. Kemudian yang satu buku adalah menceritakan tentang toris sejarah, yaitu sejarah cikal bakal Sunda Kelapa, mulai dari Sunda Kelapa itu berdiri sampai Muhammad Tunis Tamrin ya. Kemudian yang ketiga adalah manuskrip yang menceritakan tentang adat istiadat Jakarta ya, ataupun kaum Betawi. Jadi yang saat ini akan kita bahas adalah tentang manuskrip tentang adat istiadat Jakarta atau kaum Betawi. Nah, seperti saya sampaikan di awal itu bahwa kita bicara adat, ada penghulu adatnya. Kita bicara agama, ada penghulu agamanya. Kita bicara sejarah, ada pelaku sejarahnya. Nah, jadi kita bicara tentang adat istiadat. Nah, seperti yang saya sampaikan berdasarkan dari manuskrip dari awal itu bahwa adat istiadat ini atau adat dan juga adat budaya ini ada penghulu adatnya, yaitu Ki Memang Tuntuh. Beliau mencatatkan pada saat itu di masanya, yaitu tentang adat kebudayaan maupun adat istiadatnya, dan diteruskan kemudian kepada keturunan dari keturunan Jayakarta sampai Ki Amed Syarif Mutakusuma. Nah, di dalam kehidupan para kaum Betawi dan Jayakarta atau negeri Jayakarta, jadi Jayakarta ini adalah negerinya, masyarakatnya adalah kaum Betawinya, itu mempunyai adat istiadat yang dari
zaman dahulu itu dari leluhurnya itu sudah diterapkan dan sudah dicatatkan bahwa harus menjalankan adat istiadat. Tapi setelah kita di masanya kita ini saat ini, saya setelah membaca manuskrip tentang adat istiadat ini sudah banyak perubahan. Bukan cuma perubahan, sebenarnya sudah banyak kalau kita bilang melanggar. Kebablasan ya. Bablasan dan melanggar. Dan ini udah menjadi tradisi yang baru. Padahal di sini ada pesan dari leluhur, ada jangan pernah melupakan adat. Apalagi melanggar adat istiadat itu tidak akan bisa mendapatkan berkah atau karomah. Di sini di dalam adat istiadat ataupun menjadi pesannya menjadi kaum Betawi yang mulia itu ada amanah dari Al-Hadz Fathahillah. Nah, mungkin untuk membedah adat istiadat itu sendiri, nanti tamu kita ini Betul. jangan kita anggurin, Ya, Pangeran. Biar kita kepoin aja, Ya. biar kita buka kitabnya, biar Ya. teman-teman sekarang tuh yang ada di generasi sekarang di Betawi biar ngeh gitu. Ternyata adat yang sekarang dengan yang tertuang di manuskrip itu sebenarnya masih relevan, dan di mana konteks penyimpangan dan apa kebablasan yang tadi Pangeran bilang itu semua ada di kitab manuskrip ini. Ya. Mungkin kita serahkan aja ke Kiai ya. aja. Sebentar, ada Apa pesan dulu nih yang akan disampaikan Nah, apa tuh? dari Al-Hadz Fathahillah. Eh. Jadi untuk menjadi kaum Betawi atau mufti Betawi yang Iya. mulia itu harus melaksanakan papat kelima pancar Jayagata yang dibentuk atau diamanahkan oleh Fathahillah. Itu. Jadi kalau kita melaksanakan papat kelima pancarnya Jayagata itu baru disebut sebagai orang kaum atau mufti Betawi yang mulia. Itu. Bukan mufti Batavia ya. Bukan. Kalau mufti Batavia ada lagi tuh yang Ada lagi tuh. yang konteksnya seru-seru yang digoreng terus Betul. sampai sekarang nggak bisa habis ceritanya. Benar. Nah, kita nggak mau masuk ke ranah itu. Mungkin kita akan menuangkan semua yang tertera tertulis di manuskrip Al-Fatawi bersama Kiai teman kita ini, dan apa sih yang kita bisa ambil dari konteks kehidupan Betawi era sekarang. Silakan Kiai, monggo Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati dari Budayantara ya. Iya. Dan Adinda Pangeran Abi Munawir Al-Madani. Dan saya memperkenalkan diri. Saya yang pertama ini adalah keluarga dari Duriah. Pangeran Jakarta juga, gitu. Dari Masih Duriahnya. dapat juga ya. Ya, kebetulan adik saya kandung. Waktu bagian terakhir saya nggak datang, jadi saya nggak kebagian. Iya. Lanjut. Jadi keturunan itu cuma sampai 7. Kalau yang ke-8 nggak ada. Saya tanyakan Kiai. Lanjut Kiai. Kita santai aja ya, Iya, jangan iya. terlalu serius ya. Nah. Jadi gini, yang pertama yang kita ulas karena di sini banyak kitab Al-Fatawi, banyak yang bertanya, oh itu semua bisa aja ditulis dengan orang-orang sekarang. Tapi kita tidak perlu ragu gitu, nggak usah rendah diri atau ternyata kita ada yang menyaingi gitu kan, ada yang bisa menulis ini. Kemudian dari tokoh-tokoh Betawi yang lain nyatakan nggak usah ribut, sekarang buat aja Al-Fatawi yang model begini kalau Anda bisa kan gitu. Ini kira-kira di era tahun berapa? Di Salin 1910. Kalau dari mulai dicatatkannya sih 14-an ya, 14. Saat itu ya? Iya, saat itu. Kemudian tersusun rapi gitu. iya, dari mulai Fathahillah ditulis terus, setiap pada zamannya itu ditulis. Sekarang kan ada yang rame tuh tentang kitab sejaman. Nah, kita ada tertulis tuh kitab sejamannya pada saat ini tahun berapa. Jadi tertulis gitu. Nah, maka karena kita ditinggalkan 3 kitab manuskrip ini, maka kita sebagai penerus gitu, sebagai masyarakat atau bangsa yang cinta dengan sejarah berdirinya Nusantara, maka di situ ada hadis Nabi yang berbunyi tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Jadi setiap kaum muslim dan muslimat itu wajib untuk menuntut ilmu. Jadi di sini saya konsen di tentang adat budayanya, tapi selain itu juga sering mengikuti
tentang Torih, ya, dengan Tarikh, kemudian dengan adat istiadat juga kita ikutin juga. Tapi di sini saya mentranslate yang tentang budaya gitu. Yang pertama itu adalah kaum Betawi itu adalah orang asli penduduk negeri Jayakarta yang pernah disepakati oleh Fathahillah saat itu mengumpulkan para raja-raja, kemudian dikumpulkan jadi satu dan disebut sebagai kaum Betawi. Nah, Bukan orang Betawi. kaum Betawi. Bukan suku Betawi. Bukan suku Betawi, tapi kaum Betawi. Nah, setelah itu barulah orang Betawi itu tumbuh di Jayakarta gitu. Jadi ketika ada tokoh yang mengatakan bahwa orang Betawi itu adalah orang pendatang yang hidup 5 tahun di kota Jakarta, kemudian makan dan berusaha di kota Jakarta, itu adalah orang Betawi. Nah, itu kalau itu sebuah kepentingan politik mungkin ya, buat kita pendaftaran caleg, mungkin buat membeli masa. Bisa jadi. Jadi biar sah-sah aja. Jadi ada pasal itu sah-sah aja. Makanya saya juga sempat kaget saat itu karena saya waktu itu masuk di organisasi tersebut. Nah, tapi setelah saya baca di manuskrip tentang asal usul orang Betawi adalah penduduk asli negeri Jakarta. Yang kemarin dulu itu sudah digaungkan oleh Fathahillah. Kemudian orang Betawi itu Muslim. Ketika ada orang yang mengaku orang Betawi non Muslim, maka tidak. Itu sudah tertulis. Ya, tertulis di manuskrip. Jelas, dan Muslim, dan ada orang yang bukan Betawi. Nah, kalau semua pada sekarang ada ngaku-ngaku di salah satu organisasi, kemudian bukan orang Muslim, ngaku-ngaku penduduk Betawi, nah itu mungkin bukan bagian. Itu konsepnya naturalisasi kali. Ya, naturalisasi. Bola kali. Bola naturalisasi atau apa namanya, diaspora ya? Diaspora buat kepentingan politik. Iya, jadi ada daftar caleg atau daftar parpol. Ya, maka di sini akan lebih jelas. Mungkin nanti saya baca juga, biar ini bukan bisa-bisanya saya ngomong, tapi saya akan buka juga kitabnya. Gitu kan. Jadi orang Betawi itu memang benar-benar adalah asli orang Betawi yang tinggal di kota Jakarta, kemudian beragama Islam, kemudian bermadhab Syafi'i. Karena jadi ketika ada orang yang sekarang bermadhab di luar Syafi'i, itu mungkin bermadhab orang Arab kali, yang kakinya cingkrang-cingkrang itu kan, kadang-kadang kan itu kan, Islami banget gitu. Iya, makanya kadang-kadang kalau orang Betawi bukan asli aja kita bingung dulu. Nah, ngajinya di mana? Betul. Dan secara keilmuan keadapannya ikut siapa gitu loh. Betul. Kan mungkin ya engkongnya atau bapaknya ya brojolnya. Kalau kata orang dulu nih, orang Betawi kambing aja udah NU. Iya. Orang Betawi dulu kambing aja NU, gimana orang itu kambingnya. Kalau di Madura itu sapinya udah pasti NU gitu. Makanya kadang-kadang banyolan-banyolan di tingkat pondok atau tingkatan kiai, Aswajan itu timbul emang dari leluhur itu gitu. Bukan rekayasa atau bukan buatan ormas atau buatan manusia sendiri gitu. Benar nggak sih? Iya, betul. Jadi kita berpatokan sama manuskrip yang ada aja sebagai kekuatan kita secara ilmiah, bukan katanya Google atau katanya Wikipedia gitu loh. Ya, kadang-kadang kemarin kita juga sempat dengerin Google ketika disebut keturunan Jayakarta ini, akhirnya ada ngaco tuh. Google-nya ngambil dari mana kan beritanya kan gitu. Google kan nggak ngaji. Iya, makanya itu kan dari obrolan-obrolan orang akhirnya dimasukkan ke dalam data dia, tapi akhirnya kan tidak mencerahkan kepada masyarakat gitu. Jadi ada teman-teman juga di NU, ketika ada polemik masalah nasab ini, tolong yang baik dicerahkan kepada masyarakat. Ketika ada yang nggak baik, ya diluruskan gitu. Jangan diajak ribut atau sampai ya naudzubillah ya sampai perang gitu ya. Mudah-mudahan nih dengan beberapa kitab yang kita pelajari pada saat ini, kita adalah orang-orang yang meneruskan cinta budaya, cinta nasab kita sendiri gitu. Dan saya kepengennya gini, ketika orang Betawi itu
belajar ilmu, yang pertama adalah kita belajar pada orang-orang pribumi sebetulnya. Ya, kadang-kadang Kita datang, ya kita belajar pertama orang tua kita pertama. Alif, ba, ta, sa, itu kan orang tua kita dulu. Nggak tiba-tiba datang dari negeri luar kan gitu. Mau mana lah, bebas lah. Kadang-kadang fungsi dan yang harus kita hormati kayak kampung kita sama Betul. karena kita belajar alifnya sama dia. Betul. Tiba-tiba dengan Twitter LC dia lupa Iya. dengan kayak kampungnya, ajaran yang landasan awal di kampung itu akhirnya budayanya juga ikut tergerus. Iya. Jadi ya nanti kan bisa diceritain juga Pangeran kayak Iya. misalnya di sini mungkin ada budaya tahlilan, ada istilah perkawinan. Jadi kan pasti akan juga ada di kehidupan orang Betawi zaman dulu ya. Betul. Jadi gini, ketika nanti kita sampai meninggal dunia ya, meninggal dunia, memang ada kemudian yang nyelamatin, yang nganter jenazah kita, kemudian yang tahlilin, terus kemudian orang-orang di luar, orang-orang pribumi Nusantara kan gitu. Ya, itu nanti akan mempelajari adalah orang-orang yang mempelajari yang mengantar kita itu adalah orang-orang yang mengajarkan kita sejak awal gitu. Pertama kali kita hormat dulu pada orang yang di awal. Jadi kalau kita mau dihormati orang, ya hormati dulu dalamnya. Diri kita dulu kita hormatin. Ketika kita mau dihormatin orang dengan baju dengan baik, maka baju kita juga harus baik nih. Baik, penampilan kita baik. Ketika kita jelek, maka juga orang menganggap remeh kita gitu. Nah, kemudian karena Fathahillah itu sekolah atau mondok istilahnya, bahasa pesantrennya itu mondok di 3 negara, ya mulai dari Baghdad ya, Baghdad, Mesir dan Arab Saudi. Tapi beliau tetap memegang teguh mazhabnya mazhab Syafi'i. Kemudian alhamdulillah ketika pulang di Nusantara ini, kita leluhur kita, para ulama-ulama kita di sini itu mayoritas bermadzhab Syafi'i. Ya contohnya tadi Nahdien, para Nahdien, kemudian pendiri Nahdlatul Ulama itu beliau adalah bermadzhab Syafi'i kan. Ya walaupun masih ada juga mazhab-mazhab yang lain mereka ikuti gitu. Kemudian ada orang yang bermadzhab baru kemarin gitu kan, baru 19 berapa gitu kan. Kemudian sudah mengaku yang paling benar, itu juga kita harus ternak ulang gitu kan. Padahal yang kita ikuti pengajarannya itu adalah orang-orang leluhur-leluhur kita yang benar-benar bermadzhab Syafi'i. Nah, kemudian saya juga mondok di tempat bermadzhab Syafi'i juga. Gitu. Dari mulai cara kita melaksanakan adat mulai dari perkawinan tadi, kemudian khitanan, kemudian ataman Quran, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain, Maulid Nabi dan sebagainya. Itu dimulai dengan khataman Quran. Saya lihat di manuskrip ini, tadi baru sambil saya lihat, kemudian memang belum saya salin dengan ketik gitu kan, tapi saya baca aslinya nih. Di sini selalu menggunakan khataman Quran dulu gitu. Khataman Quran baru setelah itu anaknya sudah mulai mau masuk balik, kemudian disunat. Kemudian kalau perempuan sejak bayi kan gitu kan. Kemudian kalau mau nikah sudah akil balik, berumur sekian sudah pantas dinikahkan. Kemudian yang perempuannya dipingit selama ada yang 7 hari, ada yang 40 hari kan gitu kan. Di sini memang sudah ada gitu. Kemudian lagi pisah rumah, itu sudah tertulis lengkap di dalam manuskrip ini. Maka setiap kegiatan yang sifatnya keadatan yang dibuat oleh para leluhur kita, ini kebetulan juga nih saya baca juga dari 3 kitab yang ada di sini itu ditulis oleh Syekh Ahmad Syar'i Martakusuma. Jadi beliau ini menulis ini sejak itu siapa kalau boleh tahu? Dalam manuskrip adat istiadat ini yaitu salah satunya adalah petasan. Petasan. Kalau Ini sekarang ada datang besan.
petasan. Ya, ini yang benar-benar sangat melanggar banget. Dari leluhur kita ini mulai dari Fathahillah menyampaikan kepada keturunan ini bahwa segala sesuatu yang untuk kegiatan maupun maulid, pernikahan atau apapun ini sudah ramai dengan petasan, menyambut petasan, menyambut ulamanya dengan petasan. Ini sebenarnya diharamkan.